Nihongo 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Saya Nur Rahayu. Saya akan menjelaskan video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini adalah tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan membahas tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, kata sifat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kata sifat yang berakhiran i atau disebut juga ikeyoshi. Untuk yang kedua, kata sifat yang berakhiran na atau nakeyoshi. Kata sifat yang kita pelajari di sini berfungsi sebagai predikat dan menjelaskan sifat dari kata benda. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kata sifat i adalah kata sifat yang berakhiran huruf i. Contohnya, oki yang artinya besar, chisai yang artinya kecil, atarashi yang artinya baru. Untuk contoh lainnya, kalian bisa lihat tabel berikut ini ya. Untuk yang kedua adalah kata sifat na atau nakeyoshi. Contohnya adalah nigiyaka yang artinya ramai, shizuka yang artinya tenang, shinsetsu yang artinya ramah. Untuk contoh selanjutnya, kalian bisa lihat tabel berikut ini ya. Selanjutnya, kata sifat bentuk negatif. Yang pertama adalah kata sifat i. Kata sifat i, akhiran i-nya dicoret, lalu diganti dengan kunai. Contohnya, atsui berubah menjadi atsukunai. Samui berubah menjadi samukunai. Yang kedua, ada kata sifat na. Untuk kata sifat na, tinggal ditambahkan saja dengan ja arimasen atau janai. Contohnya, kirei berubah menjadi kireija arimasen. Lalu ada hansamu berubah menjadi hansamu janai. Contoh penggunaan kata sifat bahasa Jepang. Pola yang pertama, titik-titik, partikel wa, kata sifat des. Pola kalimat ini menunjukkan fungsi kata sifat sebagai predikat. Contoh, Rahayu sensei wa shinsetsu desu. Bu Rahayu ramah. Contoh yang kedua adalah Jakarta wa atsui desu. Jakarta panas. Untuk pola kalimat yang kedua, kata sifat i atau na plus kata benda des. Pola kalimat ini menunjukkan kata sifat berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang mengikutinya. Contohnya, Rahayu sensei wa shinsetsu na sensei desu. Bu Rahayu, guru yang ramah. Jakarta wa atsui machi desu. Jakarta, kota yang panas. Kemudian, ada totemo dan amari.
totemo, dan amari adalah kata keterangan yang menunjukkan tingkat atau derajat. Kata keterangan ini diletakkan di depan kata sifat. Totemo yang artinya sangat, sedangkan amari yang artinya tidak begitu. Amari biasanya diikuti oleh bentuk negatif. Contoh penggunaannya adalah ano neko wa totemo kawaii desu. Kucing itu sangat lucu. Contoh selanjutnya adalah kono sukudai wa muzukashiku nai desu. PR ini tidak begitu sulit. Lalu ada menggabungkan dua kata sifat. Yang pertama ada kata sifat i. Untuk menggabungkan kalimat kata sifat i dengan kata sifat lain, maka huruf i di belakang kata sifat berubah menjadi kute. Contohnya adalah watashi no uchi wa ookikute kirei desu. Rumah saya besar dan bersih. Untuk yang kedua ada kata sifat na. Untuk menggabungkan kata sifat na dengan kata sifat lain, maka ubah des menjadi de. Contohnya adalah watashi no heya wa shizuka de kirei desu. Kamar saya tenang dan bersih. Lalu ada contoh percakapan. Kino watashi wa safari no doubutsuen e ikimashita. そうですか。私も来週行きます。どんなところですか？ Omoshiro kute kirei desu yo. Artinya adalah, kemarin saya pergi ke taman safari. Begitu ya, minggu depan juga saya mau pergi ke sana. Taman safari tempat yang seperti apa? Menarik dan indah. Sekian penjelasan materi bahasa Jepang kali ini. Sampai ketemu lagi. Arigatou gozaimasu. Nihongo 101. Konnichiwa. Topik kali ini kita akan membahas tentang ko, so, a, do dalam bahasa Jepang. Sederhananya, ko, so, a, do adalah kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ini atau di sini, dan itu atau di situ. Dalam bahasa Jepang, kata tunjuk dibagi menjadi 3 bagian. Awalan ko, artinya ini menunjuk pada sesuatu di dekat pembicara. Awalan so, artinya itu menunjuk pada sesuatu jauh dari si pembicara, namun dekat dengan si pendengar atau lawan bicara. Awalan a, artinya itu, di sana, menunjuk kepada sesuatu yang jauh dari si pembicara dan si pendengar, sedangkan do adalah untuk bertanya. Ayo kita masuk ke jenis-jenis kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Kata kore, sore, dan are digunakan untuk menunjuk suatu benda. Ingat, petunjuk ko, so, ado, kore berawalan ko, artinya benda yang ditunjuk dekat dengan si pembicara. Jadi, kore dalam bahasa Indonesia artinya adalah ini, menunjuk pada benda di dekat si pembicara. Sore berawalan so, artinya benda yang ditunjuk dekat dengan si pendengar. Jadi, sore artinya adalah itu, menunjuk pada benda di dekat si pendengar atau lawan bicara.
Are berawalan A, artinya benda yang ditunjuk jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Jadi, are artinya adalah itu, di sana, menunjuk pada benda yang jauh dari si pembicara dan si pendengar. Sedangkan dore digunakan untuk bertanya. Yang mana? Jadi, kesimpulannya, kore ini dekat dengan si pembicara. Sore itu dekat dengan lawan bicara. Are itu di sana jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Dore yang mana? Contoh kalimat. Kore wa ringo desu. Ini adalah apel. Sore wa jitensha desu. Itu adalah sepeda. Are wa tori desu. Itu di sana adalah burung. Jika kalian ingin bertanya, maka kalimatnya adalah kore wa nan desu ka? Artinya adalah ini apa? Mengacu pada benda yang ditunjuk dekat si pembicara. Jika kalian ingin bertanya tentang benda yang dekat dengan lawan bicara, maka kalimatnya adalah sore wa nan desu ka? Artinya itu apa? Sedangkan jika barang yang ditanyakan jauh dari si pembicara dan lawan bicara, maka kalimatnya adalah are wa nan desu ka? Jika kalian ingin bertanya tentang suatu benda namun ragu-ragu, kalian bisa bertanya dengan menggunakan pola berikut. Contoh, kalian ingin bertanya apakah itu kopi atau bukan, maka kalimatnya adalah sore wa kohi desu ka? Apakah itu kopi? Untuk menjawabnya, jika jawaban positif, maka jawabannya adalah hai, so desu. Artinya, ya, betul. Namun, jika jawabannya negatif, maka kalian jawabannya adalah iie so ja arimasen atau iie chigaimasu yang artinya tidak, bukan. Kata kono, sono, dan ano digunakan untuk menunjuk suatu benda sama seperti kore, sore, dan are. Namun, kata kono, sono, ano harus diikuti langsung oleh kata benda. Contohnya, kono kaban desu yang artinya tas ini. Walaupun fungsinya sama-sama kata tunjuk, kalian tidak bisa menyebut tas ini dengan kore kaban desu. Kono plus kata benda artinya adalah benda ini, menunjuk pada benda di dekat si pembicara. Sono plus kata benda artinya adalah benda itu, menunjuk pada benda di dekat si pendengar atau lawan bicara. Ano plus kata benda artinya adalah benda itu di sana, menunjuk pada benda yang jauh dari si pembicara dan si pendengar. Sedangkan dono plus kata benda digunakan untuk bertanya, benda yang mana? Contoh kalimatnya adalah konoringo wa watashi no desu. Konoringo, apel ini, watashi, saya, tambah partikel no yang berfungsi sebagai menunjukkan kepemilikan, jadi artinya apel ini milik saya. Sono jitensha wa anata no desu. Sepeda itu adalah milik kamu. Ano tori wa kawaii desu. Burung itu lucu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Balik lagi sama saya, Echi Sensei. Hari ini kita akan mempelajari partikel wo. Salah satu kegunaan partikel wo adalah sebagai penanda objek langsung dari suatu perbuatan dalam bahasa Jepang. Karena itulah partikel o biasanya diikuti oleh kata kerja transitif. Contoh kata kerja transitif. Membaca. Membaca bahasa Jepangnya adalah yomimasu. Membaca apa? Kata kerja ini membutuhkan objek. Misalnya saja, objeknya adalah buku. Membaca buku. Bahasa Jepangnya buku adalah hon. Jadi, kalimatnya adalah hon. Lalu,
Tambahkan partikel wo sebagai penanda objek. Setelah itu, kata kerjanya yaitu yomimasu. Hon wo yomimasu. Lalu, tambahkan subjek untuk menjadi kalimat lengkap. Misalnya, subjeknya adalah saya, watashi. Jadi kalimatnya watashi, partikel wa sebagai penanda subjek, hon, partikel wo sebagai penanda objek, yomimasu. Watashi wa hon wo yomimasu. Perlu diingat, pola kalimat dalam bahasa Jepang adalah SOP. Jadi, untuk menerjemahkannya, baca subjeknya, lalu langsung ke kata kerja yang terletak paling akhir. Setelah itu, baru ke objeknya yang berada di tengah. Saya membaca buku. Contoh lainnya adalah watashi wa miruku no mimasu, yang artinya saya minum susu. Selanjutnya, kita ke contoh kalimat negatif yuk. Untuk membentuk kata kerja negatif, kalian hanya perlu mengubah kata kerja bentuk mas menjadi masen. Contohnya, nomimasu. Kita ubah kata masu di belakangnya menjadi masen. Jadinya nomimasen. Kita lihat contoh kalimatnya yuk. Watashi wa kohi o nomimasen. Saya tidak minum kopi. Selanjutnya, partikel nih. Pola kalimatnya adalah kata benda waktu, partikel nih, kata kerja. Kegunaan partikel nih di sini adalah untuk kegunaan partikel nih di pola kalimat ini adalah sebagai penanda waktu kejadian. Pola kalimat ini menunjukkan kapan kejadian itu berlangsung. Kita lihat contoh kalimatnya yuk. Pertama-tama, kita membutuhkan kata benda keterangan waktu. Misalnya saja, jam 5. Jam 5 adalah goji. Tambahkan ni jadi goji ni. Misalnya, kalian mau bilang, saya bangun jam 5. Bangun bahasa Jepangnya adalah okimasu. Jadi kalimatnya goji partikel ni sebagai penanda waktu, lalu okimasu. Watashi wa goji ni okimasu. Contoh kalimat lainnya adalah saya berenang di hari Minggu. Hari Minggu nichiyobi. Berenang oyogimasu. Jadi kalimatnya adalah nichiyobi ni oyogimasu. Jika kalian sudah tahu subjek pembicaraannya, maka kalian tidak perlu lagi menyebutkannya. Jadi, kalian bisa menghilangkan kata watashi dari kalimat yang tadi. Perlu diingat, untuk menggunakan partikel ni sebagai penanda waktu, kalian hanya butuh kata benda keterangan waktu dengan bilangan. Contohnya adalah jam 6, jam 7, dan lain sebagainya. Untuk hari, kalian bisa memakai partikel ni, bisa juga tidak. Untuk keterangan waktu yang lain, kalian tidak perlu memakai partikel ni. Contohnya saja, kyo, hari ini, ashita, besok, kino, kemarin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, partikel D. Polanya adalah kata benda tempat atau lokasi, partikel D, kata kerja. Kegunaan partikel D di sini adalah untuk menandakan tempat kejadian. Pola kalimat ini menunjukkan di mana tempat kejadian atau lokasi itu berlangsung.
Kita lihat contohnya yuk. Pertama-tama, kita membutuhkan kata benda yang menunjukkan tempat atau lokasi, misalnya saja sekolah. Gakko, tambahkan de jadi gakko de. Misalnya, kalian mau bilang, saya belajar bahasa Jepang di sekolah. Bahasa Jepang, Nihongo. Belajar, benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang, Nihongo wo benkyou shimasu. Jadi, kalimatnya gakko de sebagai partikel penanda lokasi, Nihongo sebagai partikel penanda objek, dan kata kerja benkyou shimasu. Gakko de Nihongo wo benkyou shimasu. Contoh lainnya, saya menulis surat di kamar. Menulis kakimas. Surat tegami. Kamar heya. Jadi kalimatnya adalah heya de tegami yo kakimasu. Selanjutnya, kita akan bahas rutinitas. Setelah mempelajari beberapa fungsi dari partikel yang barusan, tentunya sekarang kalian sudah bisa mengungkapkan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Kita mulai kegiatan yang biasa kita lakukan di pagi hari yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ke kolam ibu, membersihkan tempat tidurku. Mai asa gozen goji ni okimasu. Yang artinya, setiap pagi saya bangun jam 5 pagi. Mai asa, setiap pagi. Gozen, AM. Kalau PM, bahasa Jepangnya gogo. Goji, jam 5. Partikel penanda waktu kejadian, ni. Okimasu, bangun. Mandi. Mizu o abimasu. Atau shawa o abimasu. Kalau mandi ala orang Jepang, ofuro ni hairimasu. Menggosok gigi. Gigi, ha. Ha wo migakimasu. Membersihkan kamar. Kamar, heya. Membersihkan soji shimasu. Heya o soji shimasu. Sarapan atau makan pagi. Asa gohan o tabemasu. Tabemasu, makan. Asa gohan, nasi, pagi hari. Makanan utama orang Jepang hampir sama dengan kita ya, yaitu nasi. Makan nasi. Karena itu namanya asa gohan. Selanjutnya, ada kegiatan di siang hari. Gakko de benkyou shimasu. Belajar di sekolah. Gakko, sekolah. Partikel de penanda tempat kegiatan. Benkyou shimasu. Belajar. Makan siang. Hiru gohan o tabemasu. Hiru, siang. Asobimasu. Bermain. Terakhir, kegiatan di malam hari. Mengerjakan PR. Shimasu. Melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sukudai. PR. Sukudai o shimasu. Makan malam. Bangohan o tabemasu. Berdoa atau sholat. Oinori o shimasu. Gogo kuji ni nemasu. Tidur jam 9 malam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.